Desember 25, 1878. Louis Chevrolet lahir di kota La Chaux-de-Fonds, Switzerland. Ayahnya seorang tukang reparasi jam. Di umur 9 tahun, keluarganya pindah ke Prancis akibat krisis finansial. Sesampainya di Paris, ayah Louis Chevrolet membuka toko reparasi jam. Namun uang yang dihasilkan tidak cukup untuk menafkahi 9 orang dalam keluarga mereka, yang akhirnya membuat Louis Chevrolet harus berhenti sekolah di umur 11 tahun. Lalu bekerja di toko sepeda serta reparasi gerobak. Louis Chevrolet sangat berbakat dalam hal mekanikal. Di umur 16 tahun, ia sudah berhasil membuat sepedanya sendiri dan digunakan di balapan sepeda lokal yang berakhir dengan kemenangan. Tahun 1897, Louis Chevrolet dikirim ke Hotel de la Poste untuk memperbaiki sepeda roda 3 bertenaga uap milik seorang warga Amerika yang bernama William Kissam Vanderbilt, cucu seorang milioner Amerika Cornelius Vanderbilt. The American Dream. Di umur 21 tahun, Louis Chevrolet memutuskan hijrah ke Amerika dengan hasil tabungannya selama bekerja di Paris. Juga berkat undangan dari keluarga Vanderbilt yang melihat talentanya yang berbakat dalam bidang otomotif. Sebelum menginjak New York pada tahun 1901, Louis Chevrolet sempat singgah ke Montreal, Kanada terlebih dahulu. Bagi Louis Chevrolet, perpindahannya ke Amerika bukanlah hal yang mudah. Ia sempat bekerja serabutan di perusahaan-perusahaan kecil. Dan dalam situasi struggle tersebut, Louis Chevrolet kehilangan ayahnya yang akhirnya harus memboyong sisa keluarganya di Paris untuk dibawa ke Amerika. 1905, Louis Chevrolet bergabung dengan Fiat sebagai driver balapan dan dikenal sebagai driver yang tak kenal takut walau harus membahayakan nyawanya sendiri. Ia memecahkan rekor 1 mile record di event Morris Park untuk pertama kali. Kumis yang lucu. Louis Chevrolet terlihat lucu dengan kumisnya, tapi sebenarnya ia pria yang tangguh dan kuat. Bukan hanya jago balapan, ia juga mekanik yang handal, sehingga ia mudah mengatasi masalah dengan tunggangannya. Setelah 1 tahun bekerja dengan Fiat, ia pindah ke Philadelphia dan mulai bekerja di perusahaan milik John Walter Christie. Disinilah ia mulai mengembangkan mobil berpenggerak roda depan atau front wheel drive. Balapan demi balapan diikuti oleh Louis di tahun-tahun berikutnya, sampai dengan Louis Chevrolet menjadi seorang public figure dan banyak orang memberinya julukan The Daredevil Frenchman. 1909, passion Louis Chevrolet di dunia balap harus dibayar dengan mahal dengan menghabiskan hari-harinya di rumah sakit, dan beberapa koleganya malah tidak selamat di lintasan. Adalah seorang William Durant, salah satu pendiri pabrikan mobil yang kita kenal sebagai General Motor, menghampiri Louis Chevrolet dan mengajaknya bekerja sama. Awalnya hanya sebagai driver balapan untuk tim Buick motornya, lalu beralih ke hal yang lebih besar lagi, yaitu mendirikan perusahaan mobil yang kita kenal dengan Chevrolet Motor. Kolaborasi. Pada saat William Durant dipecat di perusahaannya sendiri, yaitu General Motor, Durant mengajak Louis untuk mendirikan perusahaan baru bersama Louis Chevrolet, dikarenakan popularitas Louis melonjak di kalangan para pecinta otomotif. Lalu Louis mengajak saudaranya yang bernama Arthur Chevrolet untuk bergabung bersama William Durant dan mendirikan perusahaan di tahun 1911 yang diberi nama Chevrolet Motor Company. William Durant berfokus pada marketing, sementara Louis dan saudaranya Arthur berfokus pada pengembangan dan penelitian di jalur produksi. Lahirlah mesin 6 silinder pertama yang dikenal dengan The Classic Six atau Type C di bawah bendera Chevrolet. Bertenaga 4,8 liter engine yang pada saat itu termasuk yang paling besar di kelasnya, mobil ini diluncurkan pada tahun 1913 dengan harga $2.250. Diklaim mampu berlari dengan kecepatan 65 mile per jam. Mobil ini juga dikategorikan sebagai mobil mewah dan hanya diproduksi sebanyak 500 unit saja. Ketegangan dimulai antara Louis dan William Durant dikarenakan perbedaan visi dan misi perusahaan.
Argumentasi. Louis Chevrolet menginginkan perusahaan fokus ke balapan, sementara William Durant ingin mengkopi apa yang dilakukan oleh Henry Ford dengan Model T-nya, yaitu memproduksi mobil berpenumpang yang murah dan terjangkau untuk masyarakat. Sementara Louis Chevrolet berkeliling Eropa untuk mempromosikan brandnya, William Durant di sisi lain sibuk merestrukturisasi perusahaannya di belakang Louis. Perdebatan sengit pun terjadi karena Louis merasa terhina dengan keputusan sepihak William Durant. Terlepas dari rumor kepribadian Louis dalam menghisap cerutu yang dikritik oleh William Durant, Louis Chevrolet mengeluarkan statement sentimental kepada William Durant. "Saya menjual karya saya menjual nama saya, tapi saya tidak akan menjual personality saya kepada Anda." Perseteruan mengalami jalan buntu. Louis merasa tidak ada hasrat lagi dalam berbisnis yang membuat dia memutuskan untuk menjual sahamnya kepada William Durant dan melanjutkan hobi balapnya dengan uang yang berlimpah yang ia dapat dari menjual perusahaannya. Inilah awal dari kebangkrutan dan keterpurukan Louis Chevrolet dalam karir dan kehidupan. 1915, Louis Chevrolet mendirikan perusahaan baru yang bernama Frontenac Motor Company dan berhasil menciptakan mobil balap yang bertenaga dan sukses di lintasan. Ia dan adiknya Gaston memenangkan beberapa balapan di Amerika, termasuk trofi yang paling besar, yaitu Indianapolis 500 di tahun 1920. Namun sayang, Gaston harus menutup usia 2 tahun berselang di tahun 1922. Gaston mengalami kecelakaan di balapan Beverly Hills. Sejak itu, Louis bersumpah tidak ingin balapan lagi dan ia sangat terpukul dengan kematian adik bungsunya itu. Frontenac Motor mulai mengembangkan mobil berpenumpang. Tapi sayang, kondisi keuangan saat itu sedang terpuruk dikarenakan Wall Street skandal yang membuat Louis kesulitan untuk mencari investor bagi proyeknya tersebut. Kebangkrutan pun tak dapat dielak. Kini Louis dan adiknya Arthur harus memulai dari nol dan mendirikan perusahaan baru yang diberi nama Chevrolet Brothers Manufacturing Company. Chevrolet Brothers Manufacturing Company. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan mobil dan mesin pesawat. Distribusinya meliputi beberapa negara, yaitu Kanada, Inggris, dan Australia. Namun sejak terjadinya Great Depression, perusahaan hanya mampu bertahan beberapa selang tahun saja. Lalu Louis Chevrolet pindah ke Indianapolis untuk memulai perusahaan pesawat terbang. Ini pun tak mampu bertahan lama akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di sisi lain, Chevrolet Motor malah mengalahkan penjualan mobil Ford dengan model terbarunya Chevrolet International. Pada tahun 1930, logo Chevrolet sudah mulai dikenal di Amerika dan bertengger di puncak 3 tertinggi bersama Ford dan Chrysler. Sayangnya, William Durant tak lagi bersama Chevrolet Motor Company akibat terlilit hutang. Di awal tahun 1930-an, Louis Chevrolet mulai tua dan sakit-sakitan, dalam kondisi menganggur dan tak bisa memulai usaha apapun lagi. Krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah Amerika mengharuskan Louis Chevrolet untuk melamar kerja kembali ke perusahaan yang diberi nama atas namanya sendiri, yaitu Chevrolet Motor Company. 1938, Louis Chevrolet terpaksa harus diamputasi kakinya oleh dokter akibat penyakit atherosclerosis. Kini ia hanya karyawan biasa yang bekerja di perusahaan yang pernah ia dirikan. Walaupun sebagai pendiri, perusahaan tidak menyambutnya dengan hangat dan tanpa perlakuan khusus. Kebayangkan gimana rasanya dengan gaji pas-pasan dan tanpa tunjangan kesehatan. Louis Chevrolet tak mampu lagi bertahan dan meninggal pada tahun 1941 pada usia 60 tahun yang diakibatkan oleh serangan jantung. Beberapa tahun kemudian, abangnya Arthur melakukan bunuh diri akibat depresi hebat yang dialaminya. Setelah kematian foundernya, Chevrolet Motor Company malah bertambah sukses di era tahun 50-60-an dengan meluncurkan mobil Corvette di tahun 53. Corvette sangat fenomenal. Dengan menggunakan bahan fiberglass sebagai bodi, membuat Corvette yang berkursi 2 menjadi sangat ringan dan kencang. Corvette membawa Chevrolet sangat populer dan fenomenal ke seluruh dunia. Lalu diikuti dengan peluncuran Chevy Impala yang memecahkan rekor mobil terlaris sepanjang sejarah Amerika.
Tak kurang lebih dari 1 juta unit terjual dalam kurun waktu tahun 1965 sampai 1966. Bahkan rekor tersebut belum terpecahkan sampai hari ini. Begitulah kisah tragis seorang founder Chevrolet yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Louis Chevrolet, yang mana ambisi dan idealisme bisa berakhir dengan tragis di tangan waktu dan orang yang salah.